Jadi misalnya saya Syafi'i goblok misalnya. Saya orang Syafi'i yang goblok. Berkeyakinan kalau sholat ono tletonge sapi itu batal. Lalah bar sholat terbukti basarung saya ada teletong sapi. Berarti kan saya meyakini sholat saya tidak sah. Terus ketemu Mbak Idris, serapopo cara madzhab beliau. Lah ini saya nggak perlu iadah, meskipun badal amal. Cocok ya? Loh, buat ini dawe bahasa, buatan dawe itu. Wat taklidu badal amali jaizun. Taklid setelah melakukan amal itu boleh. Falau sholat syafi'iyun dhanna sihhata sholatihi ala madhabi summa tabayyana butlanuha fi madhabihi wa sihhatuha ala madhabi ghairihi falahu takliduhu wa yaktafi bitilkas sholat. Enteng ya. Jadi misalnya saya Syafi'i goblok misalnya. Saya orang Syafi'i yang goblok. Berkeyakinan kalau sholat ono tletonge sapi itu batal. Lalah bar sholat terbukti basarung saya ada teletong sapi. Berarti kan saya meyakini sholat saya tidak sah. Terus ketemu Mbak Idris, serapopo cara madzhab beliau. Lah ini saya nggak perlu iadah, meskipun badal amal. Cocok ya? Loh, buat ini dawe bahasa, buatan dawe itu. Lho mboten sampean arep percaya sinaune maknane nggih. Wong kula mun narik kula sinaune kok kitab niki. Gampang kan? Jadi taklid ba'dal amal itu boleh. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab. Nabi enggak pernah berharap jadi nabi, itu enggak pernah. Enggak boleh nabi kok berharap jadi nabi terus ambisi, enggak boleh. Makanya nggak boleh kamu daftar wali kok ambisi, nggak boleh. Cuma ini kuotanya banyak yang kosong, ya sudahlah dipaksa-paksa. Ya jalur itu fakir sabar ya bisa, bodoh sabar ya bisa. Yang paling susah itu jalur alim wirai zuhud, itu berat. Jalur fakir aja kan sudah dapat fakirnya, tinggal dapat sabarnya. Akhirnya karena itu sudah jadi gunjingan. Ini barokahnya terkenal, sudah jadi gunjingan. Maisarah ditanya, ketika Nabi duduk misalnya matahari dari barat, Nabi duduknya itu di barat pohon. Nah, pohonnya yang menyesuaikan diri. Jadi pohonnya itu ales itu merubah dirinya ben iso ngiyupi. Nah, justru itu terus Rohib Bukhairah itu, wah ndak akan alam memperlakukan seperti itu kecuali dengan Nabi. Nabi juga enggak minta ada ghamamah yang tudilluhun, enggak, ya jalan aja. Dan tudilul ghamamah itu batasnya hanya sekian meter. Kalau semuanya mendung dikira semuanya dapat mendung. Ya hanya pas arah Nabi supaya kelihatan itu demi Nabi. Makanya terus Maisarah ketika datang ditanya, oh iya bener, itu berarti Muhammad itu Nabi. Pas itu Nabi umur 20 tahun. Ya bar ngoten mboten enten alamat malih. Mulai Khadijah mulai ragu. Duh, bojoku sudah jadi nabi ta ora. Nah, setelah umur 40 tahun, ini bukti kalau nabi itu tidak tahu. Beliau mulai tertarik tahandus di Gua Hira. Datang malaikat Jibril itu dikira malakul mauti. Kuwagetnya bukan main itu. Tidak boleh nabi kok kedatangan Jibril tak enteni. Aku jadi orang biasa. Aku wis bosen. Kapan dilantik? Itu nggak boleh, Nabi nggak boleh, begitu nggak boleh. Jadi Nabi kaget itu malah bener gitu. Maka baru ketemu Jibril yang wedi luari dia. Yarjufu fuadu, kaget. Bilang ke Khadijah zamiluni. Enggak. Lo kalau orang kan umumnya kan seneng. Jibril stanti di suya udah diwong awam wis bosen. Enggak seperti itu. Clear nih guys, benten. Jadi Nabi itu nggak tahu. Makanya wahyu disebut fuj'ah, kaget. Dan Nabi kaget karena dianggap itu malakul maut. Wes bareng minta zamiluni itu sama Khadijah dikemuli terus cerita. Saat tadi ditemuin gini-gini saya kaget takut. Sayyidah Khadijah yang seneng karena dia pernah ragu 15 tahun. Tahu alamat kan umur Nabi 25, dapat Nabi
40. Sebenarnya bukan main, absyir karena kamu harus seneng. Fa wa la yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqridhu wa tu'inu ala nawaibil haq. Sebenarnya Khadijah, lo coba sepinter itu kalau dia agak belajar dulu tidak bisa. Kenapa bisa belajar? Karena sudah terkenal akan ada Nabi akhir zaman. Akhirnya dikomunikasikan sama Waraqah bin Naufal, paginya ayo besok ikut ke Waraqah bin Naufal, ke paman saya. Itu di kitab Bukhari ada redaksi wakana nasroniyah. Qad wakana qad tanassara fil jahiliyah wa yaktubu bil injil wa yaktubu minal injil bil ibroniyah. Masya Allah ayaktub. Dia itu penginjil dan dia menguasai bahasa nopo Ibrani. Makanya komentar beliau tidak Jibril tapi hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dia enggak bilang Jibril, masih pakai bahasa Ibrani. Hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dan syaratnya Nabi kudu diusir. Nah, ini yang agak berat. Tapi ya barokah, semua orang yang diusir kaya Nabi. Padahal diusirmu kok mertua mergo ngentekno donyane. Diusir kok mertua ngentekno donyane jare. Ketika Waraqah bin Naufal itu sudah ngakui kalau Muhammad ini nabi. Niku ngendikane lucu. Ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Aku sayang wis tuwek, cung umpama ijek kuat ngono. Andaikan saya nanti masih kuat, itu saya ingin bela kamu. La ansurannaka nasron mu'azzaron. Saya pasti membela kamu mati-matian. Nabi ya mboten ngerti, lagi-lagi tidak ngerti. Tapi saya ulang lagi, tidak ngerti yang sifatu madkhin. Nabi ngendikan awamu khrijiyahum. Kalau kiai-kiai sarang ya maknane itu khobar muqaddam mubtada. Awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum te kaumi. Saya ini Quraisy, saya ini terpandang, keluarga saya orang terhormat, masa iya kaum saya ngusir? Kan nggak kebayang ya, misalnya Gus Ahmad diusir wong Pasuruan, Putu Bahamid, orang-orang terhormat kan nggak kebayang diusir. Makanya Rasulullah itu juga GR, masa iya saya ini anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, orang terpandang kok di. Tapi Waraqah bin Naufal ngendikan, "Cung, aku wis tuwek, sayang saya tidak menangi kamu ketika kamu diusir." Lu coba kalau itu nggak ada bukunya, nggak ada referensinya kan nggak tahu. Terus Nabi Muhammad protes, awamu khrijiyahum, masa saya ngalami diusir? Terus beliau ngendikan, tidak ada orang yang seperti kamu illa udiya, kecuali dimusuhi. Wa iyyudrikni yaumuk ansurka nasron mu'azzaron. Andaikan saya menangi itu pasti kamu saya bela. Ternyata akhirnya Nabi diusir dan itu Waraqah tahu, Khadijah tahu. Maka menurut pakar-pakar tarikh, andaikan kita secara ngawur, secara objektif, kadang objektif yo ngawur, mergo terus gak sopan. Kadang objektif yo ono ngawur, mergo terus gak sopan. Awaluman amanah mutlaqan itu pilihannya kalau tidak Khadijah itu Waraqah. Gak mungkin Abu Bakar kalau kita boleh ngelamak, boleh ngawur sidik-sidik. Karena pertama yang diceritani beliau Nabi itu Khadijah. Berarti awaluman amanah harusnya Khadijah karena pertama yang. Tapi pertanyaannya dibalik. Khadijah pas iman itu rodok-rodok mamang sebelum terkonfirmasi dengan Waraqah. Jangan-jangan Waraqah. Nah, terus akhirnya di kitab-kitab dibak berjanji supaya ngikuti adat-adat ulama, ya ngikuti adat-adat madzhabuna semua. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Haris. Karena ahli sunnah wal jamaah itu gak kepengen objektif tapi ngelamak. Lu mau awaluman amanah mutlaqan kok ono skor. Makanya sekarang di pejabat juga mulai usum kan, pemimpin umum, pimpinan. Mereka kadang sing wakil lu rada izin dadi wakil lu. Supaya terhormat semuanya disebut apa? Pimpinan. Iya, ketua umum terus ketua itu sudah mulai berperadaban. Iya, ketua. Umumnya ketua. Iya. Umumnya ketua. Jadi ini cerita ya. Makanya kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah itu nyebutnya itu awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Harisah. Andaikan pertanyaannya agak objektif, yang mutlakon siapa? Dari sekian pemenang yang pemenang sejati siapa? Mesti debatnya tuh antara Khadijah dan
Waropa. Tapi ngono iku objektif sing ora bener. Susah nganggo hukum adab ya ora usah kecangkeman. Akhirnya tadi awal man amanah tapi dari kelompok rijal, dari kelompok nisa. Tapi secara logika wong pertama yang diceritani Khadijah dan ketika Nabi umur 25 nganti direwangi wong Maisarah ya karena sudah. Nah, tapi kalau itu dipakai, jangan-jangan Bukhairah malah panjang lagi kan? Jangan-jangan Nas Turo, ya mungkin. Buktinya orang Raja Habasyah ketika dia dibacakan surat Maryam oleh Ja'far bin Abi Thalib, dia langsung iman. Inna hadza wa ma nazala ala Musa lamin miskatin wahidah. Ini dengan yang dibawa Musa itu dari mata air yang sama, dari sumber yang sama. Kemudian dia juga iman. Daripada geger-geger ngono ora usah ngono, ana minar rijal, minan nisa, minas sibyan, minal mawali. Jadi ahli sunnah itu ulama yang nggak suka objektif kalau itu punya akibat ngelama. Kerepotan. Cara wong Jawa itu kerepotan, ribet. Misalnya ono wali terkenal terus urip ning daerah tertentu, tapi ning kono iku numpang iku lho, Karmen dhisik iku tanah sing dienggo tanahe Parman. Wali kok numpang kan yo ora enak. Ya cerita ngono iku ya objektif nyatane tenan awal-awale, tapi kono koyo wong drengki kan cerita gitu itu koyo. Jadi sebetulnya konstruksi nubuah itu panjang. Bahkan kalau di kitab Sirah Nabawiyah itu mulai Yaman kuno itu sudah ada diskusi Nabi akhir zaman. Nah, Ka'bul Akbar ini orang yang agak sembrono. Dia itu kitab yang dibaca itu Taurat dan dia masyhur itu kan Al-Hadis Susani an Yasar bin Atha an Ka'bil Akbar saat terusnya ila sifron wahidan karena yaktimu wa idkhiluhus sunduq. Ka'bul Akbar itu menangi Kanjeng Nabi, tapi dia hanya punya dua data, maulidu bi Makkah wa hijratuhu Madinah. Lah dia data yang dia baca wa sultanuhu bisyam. Sentral Islam nanti itu di Syam. Lah Ka'bul Akbar itu tidak menangi kemenangan Syam. Rasulullah itu tidak menangi kemenangan Syam. Sehingga cara dia data ini kurang satu. Makanya dia belum Islam. Ketika Umar radhiyallahu anhu membuka Syam, berarti sudah masuk wa sultanuhu bisyam. Baru Ka'bul Akbar masuk Islam karena menurut dia datanya adalah jenis data yang memasukkan wasultanuhu bisa. Tapi data yang di Khadijah cukup tudhilluhul ghamama tuti'uhus sahaib. Jadi yo ribet. Tapi saya ulang lagi, tapi syaratnya Nabi tetap layak rok wa layak tub, supaya nggak ada ingin pelantikan, nggak ingin jaga citra. Jadi Nabi nggak ada proposal, nggak ada foto-foto. Ya sudah saya teruskan biar ngerti sama nanti kalau suatu saat sama ngaji tafsir kok ada ayat makun tatadri mal kitabu walal iman wa makun tatarju ayyulqa ilaikal kitab, biar tahu betapa Nabi ini ummi yang justru jaga tingkat orisinilitas. Jadi umminya Nabi itu biar orisinil, tidak terdikte oleh nafsu, oleh pikiran, oleh taktik, oleh strategi, tidak ada semua. Semuanya itu nubuah. Makanya madzhab ahli sunnah apa walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi la aqobah balda kafadlu wa yu'tihi liman yasha'u jallallahu wa ibul minan. Jadi syaratnya Nabi itu nggak ada ikhtiar, dan ketika dikasih juga nggak boleh tirakat dulu, ya sudah alami saja. Lho Nabi teng Gua Hira niku mboten tirakat kok jenengan mute mboten nggih sangu bekal sehingga mboten rokokan. Ora kowe bekal terus apa tafakur go rokok sakwes kok sudah tutut delok langit jare tafakur. Wah ribet go kopi sak tremos go wemi sak kerdus mboten ngoten. Ya tahannas wa yatazawwad. Ya tazawwad itu betul napa? Bekal. Betul san. Mohon kula terusno nggih. Engko sing takok mun mboten wani Mbak Idris ya aman. Fa inna kullu mubtadi'in wa dhalin yafamu ahkamu al-batilah minal kitabi was sunnah. Awal dari kesesatan adalah orang langsung mengambil dari Quran dan sunnah, tidak mengikuti panduannya ulama. Kayak tadi, misalnya ngambil Quran tok wa antasma'u bainal mukhtain.
Yang haram itu hanya jamu bainal ukhtain, yang lainnya ya enggak disebut di Quran. Ya gendeng bareng. Walhal annahu la yuhni minal haqqi syai'a. Cara ngambil Quran tanpa ulama itu tidak bisa mendapatkan kebenaran sama sekali. Lah ini yang hebatnya Mbah Hasyim untuk solusi Indonesia. Wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin. Tidak harus orang banyak itu ngikuti madzhab tertentu. Walawil tazama madzhaban muayyanan kama madzhab Syafi'i rahimahullah la yajibu alai al-istimrar. Ketika sudah bermadzhab Syafi'i tidak harus dia selalu Syafi'i. Bal yajuzu lawul intiqal ila ghairi madzhabi. Dia boleh intiqalul madzhab. Ini yang dipakai Mbah Mun, yang dipakai guru-guru kita. Dulu Kiai Hamid semuanya ya kalau ada kejadian biasanya juga intiqal apa? Madzhab. Yang masyhur ya Imam Syafi'i mengatakan intiqadu wujuhil lamis wal malmus. Yang megang maupun yang dipegang batal. Oke, dalam kondisi normal seperti itu, tapi nanti setelah tawaf dong ikuti madzhab napa? Maliki, bahwa menyentuh perempuan asal tidak syahwat itu ndak batal. Ada yang bilang wis pokoknya enggak batal. Catatan ndak syahwat kayaknya ada keberatan itu. Tapi itu artinya intiqal. Masjid juga gitu. Saya sering ditanya orang, Mbak Idris itu masjid di kampung-kampung itu kan mau ditingkat. Bekas tanah itu wong dikai ora gelem mergo tanah wakaf. Nah agak dibuak nglumbruk. Bekas bangunannya nek dirubono nglumbruk. Dibuak ra oleh tanah wakaf, nak dibaro di situ nglumbruk. Nah, itu kalau kita ada intikal mazhab Hanafi bahwa wakaf itu atiyatun mahdhah, enggak bisa. Akhirnya kalau saya ditanya, ya nek iku problem kayak no cah yatim tak kayak no imam masjid sing rodok diutang seneng didol. Dari kebaikan ke kebaikan yang lain, karena keberadaan barang-barang bekas ini sudah doror, sudah ganggu, sudah tidak lagi maslahat ya. Tapi seperti itu tetap intikal madzhab, karena kalau madzhab Syafi'i itu kan wakaf la yuba wala yuhab wala yuros, pusing kan, pusing buatan pusing. Makanya ya saran saya kalau ada masjid ismah rubah ya kayunya yang layak, dan di situ sudah mau dibangun masjid mewah, kasihkan madrasah atau musola. Kalau nggak bisa kasihkan fakir miskin. Tapi yang penting dari kebaikan menuju kebaikan yang berbeda. Lah ikutnya apa? Ya Hanafi, karena yang lainnya layuba wala yuros wala yuha. Nah seperti itu tuh kita harus. Begitu juga misalnya ada wong awam sholat, sebelum pupune kena rokok kretek. Bar sholat lagi roh, nak pupune kebuka sak bolongannya rokok. Itu harus intikal madzhab meskipun ba'dal amal. Jadi misalnya nanti juga diterangkan di kitab ini, ono wong awam, saya ulang lagi, ono wong awam bar nyaponi kandang ayam, setelah sholat ke susu ternyata di sini ada teleknya apa? Ayam. Nah, kalau dia disuruh iada kan keberatan. Murah potongan wali kan baleni sholat itu kan keberatan. Wong kiai dhewe nak kon iada keberatan apa meneh. Nah itu harus dibilangin. Sudah tidak usah iadah tapi jangan ulang lagi. Ngikuti madzhab Imam Royani kalau Rasul makul tohir. Tapi dibaleni nih, tapi sakit amun baleni malih. Itu sudah biasa. Jadi boleh intikal madzhab walau ba'dal amal, meskipun setelah dilakukan. Kan dia intikal itu setelah amal. Nanti juga dibahas di sini, nanti tak teruskan. Ya jelas ya, wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin. Nah, terus wal ami alladzi lam yakun lahu nazarun wastidlalun wa lam yaqra kitaban fi furil madzhab idza qala ana syafi'un lam yu'tabar hadza kadzalik bi mujarradil qaul. Wa qila idzal tazamal ami madzhaban muayyanan yalzamul istimrar alaihi li annahu itaqada annal madzhab alladzi intasaba ilaihi wal haq fa alail wafa bi mujabi itiqadi. Tapi niku mboten populer. Lah niki walil muqallidi taqlidu ghairi imamihi fi hadisatin. Seorang muqallid boleh ngikuti madzhab selain imamnya dalam satu peristiwa tertentu. Falahu ayuqallida imaman fi sholati dzuhri masalan wa yuqallidu imaman akhar fi sholatil asri. Lah terus beliau ngendikan wa taqlidu ba'dal amali jaizun. Taklid setelah melakukan amal itu boleh. Falau sholla syafi'iyun dzanna sihhata sholatihi ala madhabi summa tabayyana butlanuha fi madhabihi wa sihhatuha ala madhabi ghairihi falahu taqliduhu wa yaktafi bitilkas sholat. Enteng ya. Jadi misalnya saya Syafi'i goblok misalnya. Saya orang Syafi'i yang goblok. Berkeyakinan kalau sholat ono tletonge sapi itu batal.
Delalah bar sholat terbukti sarung saya ada teledong sapi. Berarti kan saya meyakini sholat saya tidak sah. Terus ketemu Mbak Idris, serapopo cara madzhab liya. Lah ini saya nggak perlu iadah, meskipun badal amal. Cocok ya? Lho, buat ini dewe bahasa, buatan dewe itu. Lho, buatan sampean Arab percaya sinau ini maknanya gini. Kalau mau narik kalau sinau ini kok kita beli. Gampang kan? Jadi taklid badal amal itu boleh. Jadi misalnya ada lego tanah wakaf yang maslahat. Kadang-kadang kan ada posisi masjid yang zaman Sunan siapa itu strategi. Tahu-tahu kegeru zaman di situ tuh sangat nggak strategi sehingga ini mati masjid ini. Terus keputusan masyarakat situ masjid dipindah. Mau tidak mau disentikol mazhab Hanafi. Cuma jangan juga yang beli ini orang fasik atau menjadi tempat maksiat. Jangan misalnya dari masjid menjadi madrasah atau menjadi musola atau jadi rumahnya orang soleh. Pokoknya jangan ke adna. Kata Imam Subki boleh merubah wakaf syukur-syukur ila a'la. Sementing jangan ke maksiat. Karena mau dipertahankan sudah tidak mungkin. Misalnya tadi perkampungannya pindah, orang sudah tidak ke situ. Terus barokah perubahan zaman, Islam trennya tidak di situ lagi, itu kan ruwet. Nah, tanahnya jadi tol, misalnya terpaksa seperti itu, mau tidak mau. Kalau enggak dianggap melawan negara kan ya ribet. Itu kalau enggak ada mazhab Hanafi yang anggap wakaf itu atiyatun mahdhah, lihat di Mizan Kubro. Ya sudah terserah nazir yang sekarang masalahnya kayak apa. Itu kan banyak, saya tuh sampai bosen ditanya kiai-kiai kampung gitu. Rata-rata ya antara kiai kolot mbek kiai modern. Biasanya lazim sing modern ra iso ngaji, pesenane perubahan. Sing iso ngaji ora pati luwes. Ribet ngadepi wong kotok ambek wong modern. Tapi enake ning masyarakat tuh kalau ada orang terkenal alim rada diwedeni, rada lumayan lah itu. Ya barokah iku kan nak takok sing jawab aku rada wedi. Jadi terkenal tidak untuk hadzun nafsi tapi untuk mempersempit konflik. Jadi karena hukum ya, saya ulang lagi, hukum itu kadang tuh tidak objektif. Saya beri contoh ya, sama nggak usah tersinggung. Mazhab Syafi'i yang mengharuskan Jumatan orang 40, ya, itu juga dikritik oleh Fathul Mu'in. Tidak usah saya, Fathul Mu'in pun kritik. Kritiknya gini, kalau ada orang berpikiran harus iqamatul jum'ah walau biduni arba'in harus diikuti, bahwa qawiyun pendapat itu juga kuat sebagaimana katanya Imam Bulkini. Orang yang latihan jadi kiai, yang latihan dakwah syarat 40 itu aneh. Loh, kamu kan hidup di Pasuruan sudah kota santri, coba kalau kamu hidup di daerah Samin, wong sing gelem Jumatan wong 10 kok mbok syaratno 40. Jadi agama itu juga diuji di lapangan, jangan nuruti khayal ideal. Imam kudu macane fase, wong sing dadi imam wong iku, sing gelem ya wong iku, isane ya mok ngene iku. Mbok ya wong ku mikir coba yang nudunya ku dia. Zaman neng Mekah Nabi diuji wong kafir, neng Madinah diuji wong munafik, padahal ditunggoni Sayyidul Khalqi. Iku pelajaran nak donya iki ngono iku ruwet. Dipimpin wong paling sempurna ya ono wae masalah. Pokoknya mbak pimpin kon, kowe wis masalah. Wis ora usah masyarakat kon dhewe wis masalah. Wis go masalah. Loh, saya pernah ditanya. Terus orang yang tidak peneliti itu biasanya membayangkan enggak 40 itu orang di pedalaman Pasuruan, di Bromo, di Tengger, di daerah-daerah gitu. Itu juga keliru. Sebetulnya yang potensi enggak 40 malah Islam kota. Islam kota ngeten Mbak Idris, kalau kasus di Jogja, di Jakarta, saya sering ditanya orang-orang kaya itu, Gus, saya mau bikin Jumatan tapi orangnya kayaknya 40, orangnya paling 10 Gus kalau nggak 20, tapi nanti 3 minggu lagi paling sudah 200. Itu pertanyaan Islam kota. Nah, karena saya lama di Jogja juga banyak interaksi dengan orang-orang Jogja. Kasusnya tuh gini Mas Ebul, kan ada perumahan elit, pengembangan bikin perumahan elit. Itu kan yang ada langsung ada masjidnya, ada paket ada masjidnya. Lah yang datang situ pemilik rumah tok. Ternyata rumah ini hanya orang 20, yang Jumatan 10, berarti hanya 10. Tapi nanti setelah 3 bulan, supirnya ikut, stafnya ikut. Sora Gusipul tukang buka pintu ikut.
Aduh, wali kota mulya, buka pintu ora gelem. Iku ya kudu ikut. Akhirnya dia bilang nanti gue setelah 3 minggu minimal 200 yang Jumatan. Loh, saya tanya kok bisa? Ini supir saya belum ikut, ajudan saya ikut, tukang parkir belum ikut, tukang satpam belum ikut, tukang pintu gerbang belum. Ya aku ya pira-pira Islam Kota gelem Jumatan, sudah lah Jumatan saja meskipun 40. Sama lihat di kitab Tazkirun Nas karangan seorang Habib, itu kitab Tazkirun Nas, cari di Anah, cari di semua kitab mazhab Syafi'i mesti ngendikan syarat arba'in itu syarat ideal. Karena ngendikan Imam Syafi'i kalau orang 40 itu pasti salah satunya wali. Imam Syafi'i tidak menangis, saiki kumpul sewulah kaya ini kira mesti ono waline. Iya kan? Imam Syafi'i gak menangi itu. Walau waktu adanya wali. Dulu itu saking banyaknya orang wali, orang soleh, tiap ada orang 40 pasti ada. Sekarang kalau orang ribuan pun ada jaminan kalau ada walinya. Kalaupun ada jalur istri juda, jalur fakir sabar, pun jalur-jalur itu. Nah, itu kan kata siapa mazhab Syafi'i itu absolut di ashabnya, tidak mesti juga. Karena di level lapangan itu beda di level khayal ideal. Kalau khayal ideal inginnya imam yang terbaik, paham ya? Afqahuhum yang paling ahli baca, afqahuhum yang paling ahli fikih, asanuhum yang paling senior. Terakhir malah berat lagi, wa imamu qaumin wa hum lahu radun, diimami orang yang semuanya menerima. Lha apa pilkada apa dadi imam? Disurvei sih. Jadi misalnya saya dengan Gus Ipul, survei dulu. Waliul Amri menang di urusan Waliul Amri, berarti menang wali kota. Kalau Aklam kayaknya menang saya misalnya, ribet kan? Akhirnya kan poinnya 1 banding. Nah, tinggal poin terakhir wa imamu qaumin wa hum lahu radun, konsensus kan? Polling dulu. Polling dulu menang wali kota kan bisa bayar dulu. Kiai kan tidak bisa. Paling ngancam sira milih saya neraka. Repot kan? Kan repot jadi. Tapi nyatanya ini cerita, nyatanya di tradisi guru-guru kita tidak seperti itu. Banyak Sayyid Muhammad tuh terkenal, beliau juga sering jadi makmum. Banyak wali-wali top yang kalau sholat kersane jadi makmum, yang jadi imam ya sering, jadi makmum ya sering. Akhirnya orang terus ya legowo saja, ya sendi sing gampang, gak usah repot. Karena syarat yang didhawuhna Nabi itu aqra'uhum afqahuhum itu syarat ideal. Tapi syarat saya shallu khalfa man qala la ilaha illallah. Nah, ini pentingnya ngaji ini ya kembali ke ahli sunnah wal jamaah. Lah nek semacammu ngono, kowe ngaku ahli sunnah lah. Nah ora iso kecangkeman temen-temen ngaji ku ya angel. Paham ya? Terus taklid ba'dal amal tubuh boleh. Misalnya Ka'bah juga gitu. Masyhur itu kemarin Mbah Mun sering duka. Tanya Mbah Idris, banyak lagi ya yang ngerti dukane Mbah Mun ketika kiblat mau diluruskan. Mbah Mun kan duka. Dukane karena nanti kalau kiblat diluruskan sesuai jam dalil atau sesuai yaum rasdil apa? Kiblat. Itu akan menjadi orang menyalahkan orang-orang dulu karena banyak masjid wali ketika dicek, dihitung lagi nggak pas. Akhirnya kalau kamu membenarkan itu menyalahkan wali. Tapi kalau anti teori itu kamu anti ilmiah, kan ya jadi repot. Terus saya termasuk orang yang dimintai pendapat, termasuk Gus Zofur sampai itu sama Suriah Jawa Tengah, Mbah Mun ngendikan. Terus saya nyari takbir di Tafsir Munir, sampean cari di Fawallu wujuhakum Satral Masjidil Haram. Itu di situ kata Ibnu Abbas, Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Karena kalau Ka'bah kudu persis, mereka juga gak mikir. Yang ngomong-ngomong persis itu tak pikir ya ora mikir. Begini gak mikirnya. Ndak, ini nyata. Ka'bah itu misalnya luasnya segini. Kan Ka'bah itu kan 16 kali 18 Gus Ibul. Terkenalnya Ka'bah itu 16 kali 18. Anggap saja 18 meter lah luasnya itu. Berarti semua masjid harus pas 18 meter. Iya kan? Ka'bah itu kan luasnya 18 meter, berarti luas masjid maksimal harus 18 meter.
Sekali masjid kamu 20 meter, yang ujung sana madhep mana tuh? Mesle kan? Lah ya kan misalnya ini Ka'bah, ini tak contohkan di tengah. Ini Ka'bah. Terus kamu sholat di sini, berarti ya luasnya harus luas ini. Sekali kamu di sini, madhep kiblat, kan nggak kena Ka'bah sama sekali. Kalau ingin berarti bentuk masjid harus cekung. Iya kan mau tidak mau. Kalau ingin ke titik ini semua masjid harus apa? Cekung. Lah itu pas itu Mbah Mun saking dukane ngendikan gini. Senengane bener Ka'bah. Rumangsamu sing wajib madhep Ka'bah iku mok wong salat tok. Wong mati wajib madhep Ka'bah iku keduki kabeh. Sampai ngerti betul. Saking dukane Mbah Mun. Memangnya yang wajib madhep kiblat itu hanya sholat. Orang yang mati pun harus madhep Ka'bah. Keduun kabeh. Iku cek versi kaul qadim kabeh. Ya ini cerita aja, gak usah dilebokno hati, tapi ini ilmu ya. Jadi sampean biar rileks. Jadi beragama itu yang rileks karena inna hadzina matinun. Agama ini sudah sudah kuat. Mboten kuat sepundi ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas hebat. Ditunggoni sahabat yo mlaku, ditunggoni wali songo sing wonge pinter-pinter yo mlaku, yo ditunggoni mudin yo mlaku, ditunggoni kiai proposal yo mlaku, ditunggoni kiai sertifikasi yo mlaku. Itu yang hebat bukan kiainya, karena agama ini dijaga Allah Subhanahu wa taala. Mulane kalau kan dadi kiai khusuk nemen-nemen mboten purun, rugi. Agama wis dijaga pangeran, kalau khusuk ora khusuk bahkan saya jatuh sekalipun hadzadzin tetap matinun. Yang jatuh paling seorang bahak bukan hadzadzin. Mana kalau nyai wis wantes. Terus cara bapak ngoten. Nyai tenanan goblok-goblok kiai. Kok saged Pak? Lho inal huda wala apa tenanan wae mulang ya mulang. Wis wae mulang ya mulang. Mbah Mun ngandani saya juga gitu. Kowe nak mulang wis mulang ae, aja geman kepen minterno santri, demen kecewa. Wong kula mulang mulai dhisik nganti saiki sing goblok ya pancet goblok. Lah sing bakat pinter mboten kula ulang lah ya wis pinter. Lah ini prestasinya kiai ning ndi ya ora roh. Ya ikhlas niku, makane agar sekali gak ikhlas wis gak duwe prestasi. Jadi monggo matur kula niku agama iku matin itu kuat. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.